Pilkada 2020 masih tak bisa lepas dari aroma dinasti politik. Sesungguhnya pencalonan anak, menantu dan kerabat keluarga untuk mengisi jabatan tertentu bukan hal baru di Indonesia. Konteksnya pun tak melulu mengincar posisi kepala daerah, namun bisa meluas ke sektor lain. Pilkada 2020 yang dihelat di masa pandemi, anak dan menantu Presiden Joko Widodo memenangi pilkada di Solo dan Medan berdasarkan hitung cepat dari dua lembaga survei, Carta Politika dan Populi Center. Hasil quick count Carta Politika yang masuk 100%, Gibran Teguh meraih 87,15% suara. Rivalnya Bagio Suparjo hanya meraih 12,85% suara. Ya ini kan masih quick count, kita tunggu angka resmi dari KPU. Sementara data hitung cepat Populi Center yang juga mencapai 100% di Pilkada Wali Kota Medan, perolehan suara Bobi Aulia mencapai 53,41%, sedang Ahyar Salman 46,69%. Di perhelatan pilkada kali ini, Presiden Joko Widodo sukses membentuk dinasti politik baru. Jokowi akan mencetak sejarah sebagai presiden pertama yang memiliki anak sebagai wali kota sekaligus menantu wali kota. Kuatnya dinasti politik bukan hanya di Solo dan Medan, namun juga di Tangerang Selatan, Banten. Pilkada Tangsel disebut-sebut sebagai pertarungan antar dinasti politik. Pilar Saga Ihsan, keponakan mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Khosia, memenangi pilkada di Tangsel, Banten. Ia mengungguli kontestan nomor urut 1 Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, keponakan Prabowo, dan juga kontestan nomor urut 2 Siti Nur Azizah, putri Wapres Ma'ruf Amin. Hasil hitung cepat memang bukan hasil resmi dalam pilkada. Hasil resmi adalah hasil hitungan Komisi Pemilihan Umum. Namun umumnya hasil hitung cepat mendekati dengan hasil hitungan pilkada. Tim Liputan Berita 1. Pemirsa, membedah dinasti politik di pilkada, itulah topik Morning Talk kita pagi ini. Dan untuk membahasnya kita telah terhubung dengan pakar komunikasi politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Gun-Gun Herianto. Selamat pagi Mas Gun-Gun, apa kabar? Selamat pagi Mbak Nas, kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Gun-Gun, Anda sering menulis sering menulis tentang oligarki, tentang dinasti politik, tentang dinasti patrimonial. Sekarang yang Anda lihat dari Solo dan Medan, tadi di VT yang barusan kita lihat, Presiden Jokowi telah mencatat sejarah. Ini adalah presiden pertama di Indonesia yang punya anak wali kota dan menantu sebagai wali kota sekaligus. Apa tanggapan Anda terkait hal itu? Ya, ini realitas politik yang tidak bisa dimungkiri bahwa memang ada sebuah kondisi di mana banyak anak kerabat dari keluarga yang berkuasa itu mendapatkan semacam penguatan penguatan hak-hak politiknya, misalnya di internal partai begitu, berdasarkan reference power atau kekuatan rujukan, sekaligus juga akhirnya kemudian mendapatkan limpahan modal elektoral begitu ya di basis-basis daerah. Contoh misalnya bukan hanya Solo dan Medan sebenarnya, tapi juga di Tangerang Selatan, demikian juga di Blitar dan sejumlah daerah lain. Jadi saya simpulin dua hal, Mbak Nastiti. Pertama, itu adalah dukungan reference power atau kekuatan rujukan. Dan kekuatan rujukan itu salah satunya tentu diuntungkan itu dengan kedekatan dia dengan sejumlah figur yang memang sangat memiliki nama besar di kancah politik nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, diuntungkan dengan basis infrastruktur partai yang sekaligus menjadi basis infrastruktur pemenangan, begitu ya. Contoh misalnya Gibran diuntungkan dengan PDIP begitu di Solo, pun demikian juga Bobi. Pun demikian misalnya kita lihat basis kekuatan struktur sosial tradisional di Tangsel memenangkan Muhammad Dafni dan Pilar begitu ya. Artinya Mbak Nas, saya melihat bahwa basis kekuatan struktur partai dan basis pemenangan berdasarkan kekuatan struktur sosial tradisional itu berpengaruh besar pada pemenangan
teman-teman yang punya reference power. Kalau kita lihat di Tangsel, kalau kita bandingkan Solo dan Medan, bolehlah disebut sebagai cikal bakal dinasti politik yang baru begitu. Tapi kalau kita bicara di Tangsel itu kan berarti apa? Pertarungan antar dinasti politik, karena di situ nomor 1 dan nomor 2 juga sebenarnya terkait. Kalau Anda mengatakan dukungan atau kekuatan rujukan dan juga basis infrastrukturnya, mereka dua-duanya masih berpengaruh. Ada Pak Prabowo di calon nomor urut 1, kemudian di nomor urut 2 ada anak dari wakil presiden begitu. Jadi bagaimana kita melihatnya antar dukungan politik ini? Saya pernah menulis kolom soal ini. Jadi saya misalnya membandingkan komposisi dari 3 pasangan calon di Tangerang Selatan. Memang betul ada komposisi yang mirip, dan Tangsel adalah salah satu wilayah yang kompetitif di Pilkada 2020. Kesamaan komposisi itu yang saya maksud adalah bauran antara kekuatan rujukan itu dengan mereka yang punya pengalaman basis teritorial di Tangerang Selatan. Sebut aja birokrat yang karirnya memang di situ. Contoh misalnya Pak nomor urut 1 Muhammad, itu kan mantan sekda yang kemudian pasangannya adalah Saraswati. Itu dia memiliki reference power dari elit partai Gerindra, sebut aja Pak Prabowo. Siti Nurhalizah reference power dari Pak Kiai Ma'ruf. Ruhama Ben sebagai pasangannya itu penguasaan teritorial karena dia mantan wakil ketua DPRD dan direktur salah satu BUMD. Pasangan nomor urut 3 juga nggak berbeda tuh sebenarnya, yaitu dia representasi kekuatan rujukannya ada di Pilar gitu ya, karena dia terhubung itu dengan keluarga Bu Atut dan tentu saja ponakan Bu Airin. Kalau dari Pak Bennya, dari Pak Bennya 2 periode. Dia adalah birokrat berpengalaman. Tetapi saya lihat keunggulan komparatifnya, kenapa dimenangi oleh yang ketiga, karena pasangan nomor 3 sementara versi quick count maksud saya, itu karena memang akar kekuatan basis struktur, kekuatan tradisional itu lebih cenderung berpihak pada nomor urut 3. Kita lihat misalnya sejarah Pilkada Banten secara umum dan daerah-daerah kabupaten kota termasuk Tangsel 2 periode itu terhubung dengan dinasti politik yang begitu lama, masif dan eksesif, itu menguasai hulu ke hilir mesin-mesin pemenangan, bukan hanya partai tapi juga ormas, tapi juga OKP gitu ya, dan lain-lain. Dan Mas Gun-Gun, Anda mau mengatakan juga bahwa ini tidak hanya di Tangsel loh, ini seprovinsi, sebantennya yang memang daerah kuning. Iya, saya udah bisa katakan itu kan kemarin misalnya di Pilkada Provinsi Banten itu kan tetap juga keluarga Bu Atut kan, anaknya gitu ya. Yang berpasangan dengan Pak Wahidin Halim, dia anaknya sebagai wakil, dan itu juga pasti transformasi ke depan tuh ya. Mungkin di pilkada berikutnya dia akan mencalonkan sebagai sebagai gubernur. Ini artinya kalau kemudian kasus Airin, kasus Pilar kemudian kasus Serang, kasus kemudian pilkada provinsi itu dimenangi semua oleh yang terhubung dengan keluarga Bu Atut, kita bisa bayangkan oligarki yang begitu masif dan eksesif di Banten itu menguntungkan dalam beberapa hal mesin pemenangannya pasangan nomor urut 3 di Pilkada Tangsel kemarin begitu. Oke, kalau kita kembali ke Solo dan Medan, media luar negeri pun juga menyoroti terkait hal itu. Keeping it in the family, kata The Economist. Sebenarnya keuntungan untuk Presiden Jokowi sendiri untuk saat ini seperti apa dengan kemenangan di Solo dan Medan ini? Kalau sifatnya personal dalam konteks afiliasi politik, tentu Pak Jokowi bisa punya regenerasi begitu ya. Ini kalau personal bagi kepentingan Pak Jokowi, regenerasi ada di Gibran, ada di Bobi gitu, itu bisa jadi the extension of power gitu ya, dalam konteks power di masa mendatang begitu Mbak Nastiti. Tentu kan dia juga Gibran dan mungkin Bobi akan terus bertransformasi melalui partai PD Perjuangan untuk kemudian meraih sejumlah jabatan-jabatan publik di kemudian hari gitu. Tetapi kemudian
Sebenarnya kalau tidak bekerja dengan baik, performa komunikatif baik itu sosial, politis, dan kulturasinya buruk, itu juga akan menjadi bumerang sih menurut saya bagi Pak Jokowi begitu ya. Karena apa? Karena ini kan orang tidak bisa membedakan antara Gibran dan Bobi itu sebagai person dan Gibran dan beserta Bobi sebagai anak dan mantu Pak Jokowi begitu. Sehingga itu menjadi satu paket. Nah, kalau misalnya kinerjanya bagus, ya tentu akan menjadi benefit ya. Tetapi kalau kemudian kinerjanya buruk, itu juga akan semakin menunjukkan bahwa oke, keberhasilan kedua teman-teman yang di Solo dan di Medan ini, apakah kemudian berdasarkan transformasi kesejarahan mereka dalam konteks landscape politik, ya, atau sekedar misalnya diinjeksi, didorong untuk menjadi pemimpin publik tanpa kemudian ada historisitas berjenjang, tanpa ada semacam meniti karir lah dalam konteks sebagai politisi profesional, karena kan dalam konteks pendekatan akademik sebenarnya untuk di posisi jabatan publik itu butuh 3 proses. Pertama adalah rekrutmen, yang kedua adalah pembinaan loyalis menjadi ideolog gitu ya, kemudian baru menjadi pejabat, didistribusikan dan dialokasikan ke sejumlah jabatan publik. Nah ini yang benar begitu ya. Nah sekarang masalahnya kan misalnya Mas Gibran itu seingat saya sebelum kandidasi itu belum 1 tahun menjadi kader PDI Perjuangan. Pun demikian juga Bobi, transformasi kesejarahannya itu sangat singkat. Tetapi Mbak Nastiti ya, itu kan juga bukan hanya terjadi pada mereka berdua. Banyak sekali sosok-sosok muda yang kemudian tiba-tiba menjadi calon pejabat publik dan menang, didorong oleh bukan hanya PDIP, hampir seluruh partai yang mendorong itu. Artinya memang ini menjadi problem konsolidasi dan pelembagaan politik di tubuh partai secara umum. Begitu. Ya, setidaknya kalau mau bicara dinasti baru atau kita bicara politik patrimonial begitu ya, ada di Jawa Timur, ada di Kediri, ada anaknya Pak Pramono Anung itu melawan Kota Kosong dan dia menang. Kemudian ada di Banyuwangi, istrinya Bupati incumbent. Kemudian di Sulsel juga ada di Goa, bahkan dukungan mereka juga sangat tinggi begitu ya, 10 partai pendukung sendiri. Sekali lagi Mas Gun-Gun, ini sebenarnya dinasti politik ini bukan hal yang aib begitu ya, tapi bagaimana akar politiknya belum kelihatan, akar sosialnya belum kelihatan. Satu-satunya mendorong adalah apa di sini? Value added-nya setelah dia menjabat sebagai kepala daerah nantinya? Iya, itu yang terakhir. Jadi pembedanya nanti adalah value added pada saat dia misalnya sudah menjabat, apakah kemudian dia performa politisnya memadai sebagai transformational leader gitu ya, sebagai pemimpin yang bisa menggerakkan, atau justru dia justru paradoks, menunjukkan wajah paradoks dari dinasti politik. Masih ingat nggak tuh dulu ada anak dari seorang bupati 2 periode kemudian menang di sebuah daerah di Sumatera, tiba-tiba habis 1 tahun itu dia tertangkap karena menggunakan narkoba misalnya, atau kemudian karena OTT KPK dan lain-lain. Ini tentu kan menjadi pertanyaan, dia menang dulu apakah karena memang betul-betul dikehendaki masyarakat, atau karena vote buying gitu, atau mobilisasi dukungan yang tadi melalui jejaring oligarki, sehingga kemudian dia dengan mudah itu punya karpet merah untuk menuju ke puncak kekuasaan di daerah yang bersangkutan. Anda melihat selama ini di dinasti politik kita di Indonesia, apakah Anda melihat ada sisi positifnya dari modal politik yang demikian sudah menjadi limpahan dari sebelumnya? Anda melihat ada sisi positifnya? Sebenarnya gini ya, praktek dinasti politik di berbagai negara, tidak hanya di Indonesia tapi juga di Amerika dan di beberapa negara Eropa, sebenarnya hal yang lumrah ada. Kenapa? Karena apa? Dan di banyak kasus seperti misalnya Kennedy family gitu ya, itu kan bisa menghadirkan sejumlah banyak politisi yang serius, profesional, berhasil. Pun demikian misalnya bagaimana Hillary Clinton bertransformasi menjadi politisi begitu ya, juga tentu ada limpahan nama besar Bill Clinton suami, juga. Jadi tidak ada masalah, Benazir Bhutto gitu ya, dan sejumlah nama-nama besar lain. Sri Lanka pasti. Itu kan sebenarnya itu juga anak
biologis mungkin yang lahir dari para pemimpin di era sebelumnya. Nah, sekarang pertanyaannya tadi, ada nggak hal positif dari dinasti politik di Indonesia? Sebenarnya begini Mbak Nas, jika kemudian dia bertransformasi dengan cukup memadai, ya dinasti politik itu bukan sesuatu hal yang aib, tadi saya setuju ya. Justru mungkin bisa menjadi kelebihan komparatif seseorang yang tumbuh kembang dari keluarga yang memang pemimpin begitu. Itu yang disebut dengan instrumental conditioning istilah akademiknya. Jadi dia punya instrumental conditioning di rumah atau mungkin di peer group-nya terkait dengan aktivitas dia berpolitik. Yang kemudian bisa menjadi kekuatan adalah ketika transformasi itu betul-betul dilakukan, dia punya misalnya basic instrumental conditioning sebagai politisi dari keluarga, dan dia berkarir di situ, berkontribusi, menunjukkan dulu kiprahnya yang memadai, baru kemudian terlibat dalam perebutan jabatan-jabatan publik seperti di pilkada. Itu idealnya, dan pasti orang-orang seperti ini menurut saya punya modal sosial dan modal politik memadai. Yang kemudian banyak bermasalah di Indonesia, kenapa seringkali kemudian menunjukkan wajah paradoksnya adalah karena politik terjumping gitu loh. Ya, ada semacam lompatan politik yang kemudian lompatan politik itu memaksa orang-orang ini untuk kemudian menjadi pejabat secara prematur. Nah, apakah lompatan politik ini menunjukkan kita bisa melihat big picture-nya di sini bahwa pengkaderan dari partai politik itu sangat kurang, atau memang kita kekurangan, benar-benar kekurangan orang-orang yang bisa menonjol, yang punya kompetensi tinggi untuk menjadi seorang pemimpin atau kepala daerah begitu. Kita lanjutkan dialog kita, Mas Gun Gun. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut, pemirsa tetaplah bersama kami.